Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, kali ini kita akan membahas tentang tema 2 subtema 1, yaitu tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Perhatikan ya. Jadi di sini di gambar ada suatu gambar lingkungan yang ada di sekitar kita, yaitu ada lingkungan peternakan di mana di sini ada hewan bebek, ada ayam, ada kambing ya. Kita lihat bacaannya. Perhatikan gambar di atas ya, atau di samping. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Silakan tuliskan ya. Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut? Nah, kalian bisa menjelaskan perbedaannya apa. Apa pula persamaannya? Kira-kira semua hewan ini memiliki kesamaan apa kira-kira? Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Nah, kami jawab ya. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga kesediaan oksigen? Jadi di sini membahas tentang pernapasan, di mana semua makhluk hidup itu memiliki kesamaan, yaitu bernapas. Bernapas itu apa kira-kira ya? Bernapas adalah proses yaitu menghirup oksigen, menghirup udara yang kaya oksigen dan melepaskan udara yang kaya dengan karbon dioksida ya. Jadi semua makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas ya. Selanjutnya, bagaimana dengan makhluk lainnya? Contohnya makhluk yang ada di air. Perhatikan gambar ya. Di sini dayu dan ikan hias. Jadi di sini dijelaskan ternyata hewan yang ada di air juga bernapas sama seperti kita ya. Bedanya mereka memiliki alat khusus yang bisa memisahkan air dan oksigen. Nah, itu yang bedakan dengan kita ya. Jadi mereka punya alat pernapasan khusus yang bisa digunakan untuk bernapas di dalam air ya. Di sini ya, kalian bisa setelah kalian membaca teks ini, nanti kalian bisa melengkapi mind map atau peta pikiran berikut di samping ya. Silakan. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa menjawab berdasarkan gambar dan penjelasan yang ada di sampingnya ya. Setelah ini selesai, maka nanti Ustadz akan jelaskan berikutnya ya. Di sini Ustadz akan menjelaskan tentang pernapasan pada hewan. Perhatikan ya. Yang pertama cacing. Cacing atau nama ilmiahnya disebut dengan vermes itu bernapas dengan kulit. Perhatikan ya. Jadi ini ada seekor cacing. Seekor cacing ini kulitnya selalu basah. Gunanya untuk apa? Untuk mengikat oksigen. Perhatikan ya. Jadi oksigen nanti masuk melalui kulit. Setelah itu nanti akan dikeluarkan juga melalui kulit CO2-nya. Ya. Jadi kulit cacing itu ada namanya pipa-pipa kapiler. Ya, pipa-pipa kapiler darah yang fungsinya untuk mengikat oksigen, ya. Yang kedua ada serangga atau nama istilahnya disebut dengan insekta. Itu menggunakan trakea. Trakea itu yang mana? Jadi di punggung pada serangga itu memiliki lubang-lubang kecil yang namanya spiracle. Spiracle ini merupakan bagian dari trakea. Nah, jadi ini udara masuk lewat sini ya. Jadi makanya serangga tidak memiliki hidung. Jadi udaranya dimasukkan lewat punggung atau lewat trakea ya. Yang ketiga ikan atau Pisces. Pisces memiliki alat pernapasan khusus yang disebut dengan insang. Perhatikan gambar. Jadi ini adalah insang pada ikan, punya fungsi khusus yaitu dapat menyerap oksigen yang ada di dalam air. Jadi sehingga ikan itu akan membuka mulutnya, air masuk, nanti udara akan disaring, setelah itu air dikeluarkan ya. Jadi itu adalah proses bernapas pada ikan ya. Selanjutnya katak. Katak atau istilah lainnya amfibi. Kalau amfibi itu memiliki dua fase. Yang pertama ketika dalam bentuk kecebong, maka dia bernapas menggunakan kulit, menggunakan insang ya. Ketika dalam fase kecebong menggunakan insang. Ketika sudah dewasa menjadi katak, maka dia punya dua pernapasan. Yang pertama pakai kulit juga bisa, sehingga kulit katak selalu basah. Yang kedua itu menggunakan paru-paru ya. Ular. Ular atau reptil itu menggunakan paru-paru ya, bentuknya semacam ini. Tapi kalau ular paru-parunya panjang menyesuaikan bentuk tubuhnya. Burung memiliki dua alat pernapasan, yaitu yang pertama paru-paru, yang kedua pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini digunakan ketika burung sedang terbang ya. Jadi ketika terbang maka burung menggunakan pundi-pundi udara untuk bernapas. Dan yang terakhir ada kuda.
kuda atau mamalia itu bernapas menggunakan paru-paru saja ya. Jadi ini adalah alat pernapasan dari beberapa hewan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi sistem pernapasan pada manusia itu menggunakan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama hidung, lalu faring, lalu laring, lalu trakea, lalu bronkus, lalu masuk paru-paru sini, lalu ada diafragma. Diafragma itu adalah otot bagian perut ya. Sekarang perhatikan. Jadi paru-paru manusia itu bagian utamanya ya, bagian sini. Nah, bagian yang berwarna ungu itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Perhatikan ya. Yang pertama bronkus. Bronkus itu yang mana? Bronkus itu adalah percabangan dari paru-paru. Nah, ini namanya bronkus. Ya, ini bronkus. Lalu bronkiolus, percabangan bronkus. Jadi ini bronkus, nanti di sini ada percabangannya, namanya bronkiolus. Ini kebetulan nggak kelihatan. Di bronkiolus ini nanti akan ditemui alveolus. Alveolus itu adalah bentuknya bulatan-bulatan kecil ya, yang menyerupai buah anggur dan fungsinya adalah sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Jadi ini adalah bagian dari paru-paru manusia. Jadi bagian alat pernapasan aja ini ya ada 7 dan bagian utama dari paru-paru manusia dibagi menjadi 3 ya. Selanjutnya membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Silakan di sini ada paru-paru manusia, tadi sudah jelaskan ya. Jadi ini ada bronkus, di dalamnya ada bronkiolus ya, dan ini namanya alveolus ya. Silakan berdasarkan ini dan tadi yang saya jelaskan kalian bisa membuat pertanyaan ya. Silakan dibuat pertanyaan. Ada pertanyaan apa dan seterusnya, nanti kalian bisa buat pertanyaan dan juga bisa membuat jawabannya. Silakan ya, mungkin tiap pertanyaan bikin 3 ya, nggak usah 6, nggak apa-apa, bikin 3 saja tiap pertanyaan. Silakan dibuat ya. Setelah selesai semua, nanti kalian bisa melanjutkan untuk sertakan jelasan tentang tangga nada diatonis mayor ya. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor ya. Jadi ini ya tangga nada diatonis mayor, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan jarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, tangga nada diatonis mayor itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, lagunya bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Jadi ini adalah ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor ya. Dah. Nah, ini ada pertanyaan sedikit, nanti kalian bisa jelaskan ya berdasarkan bacaan atau berdasarkan penjelasan dari Ustadz tadi ya. Demikian pertemuan kali ini. Jangan lupa tadi yang Ustadz sudah minta untuk dikerjakan dengan baik. Ustadz harap semuanya bisa menyelesaikan pelatihannya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.